Baik, salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ya. Pada pertemuan ini, seperti biasa, Bapak berharap kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengikuti dari awal sampai selesainya. Karena setiap pemaparan yang akan kita bahas itu adalah materi-materi yang sangat penting ya, sesuai dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jangan hanya di awal saja, tetapi kalau bisa sampai selesai, sampai tuntas, sehingga Anda semua bisa memahami secara utuh apa yang ingin dicapai di dalam penyampaian materi ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, Bapak ingin menyampaikan sedikit pengantar ya, supaya kita memiliki wawasan yang luas ketika kita masuk membahas lebih jauh tentang hak dan kewajiban warga negara. Jikalau kita artikan hak dan kewajiban, ya, dua terminologi atau dua istilah ini tentu bisa kita langsung pahami. Hak adalah apa yang layak, ya, apa yang layak kita terima, apa yang harus kita terima atau dapatkan. Sedangkan kewajiban, kewajiban itu berbicara tentang tanggung jawab. Artinya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita berikan. Biasanya hak dan kewajiban ini melekat dan saling mengikat ya, tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika seorang individu ya memiliki hak dan kewajiban yang sah dalam dirinya, entah itu sebagai warga negara atau terikat dalam satu perjanjian-perjanjian tertentu, maka hak dan kewajiban itu menjadi satu. Pada umumnya, kewajiban adalah yang terlebih dahulu harus dilakukan ya. Ketika kewajiban sudah kita lakukan, maka dengan sendirinya hak itu kita bisa terima. Nah, banyak kasus ya di dalam kehidupan bermasyarakat, kadang kita tidak menjalankan kewajiban kita ya, dan kita menuntut hak. Nah, itu akhirnya jadi persoalan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Atau terbalik, kita sudah menjalankan kewajiban kita ya, kita sudah bersusah payah melakukan kewajiban kita, tapi pada akhirnya hak hak yang kita tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Nah, itu juga menjadi masalah. Bagaimana kita melihat persoalan hak dan kewajiban ini dilihat dari sudut pandang posisi individu sebagai warga negara Indonesia. Mari kita simak lebih jauh. Warga negara atau yang disebut sebagai warga negara atau citizenship ya, itu adalah peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab ya bersama dan untuk kepentingan bersama. Nah, itu makna yang sangat umum ya dari kata warga negara itu sendiri atau arti dari warga negara. Sedangkan ada definisi lain ya dari Hikam, anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Jadi ketika mereka atau anggota komunitas tersebut membentuk suatu negara, maka dengan sendirinya mereka-mereka itulah yang secara otomatis menjadi warga negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26 mendefinisikan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi harus disahkan ya kedudukannya oleh undang-undang sehingga dia dapat disebut sebagai warga negara ya. Dia adalah bangsa Indonesia asli ya atau bangsa lain ya yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dia bisa diangkat ya menjadi warga negara. Kemudian pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1958 dikatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17
Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI. Nah, ini ada arti juga yang saya pikir agak sempit ya. Jadi mereka yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus sudah menjadi warga negara RI. Sedangkan seandainya sesudah kemerdekaan ada oknum-oknum yang memenuhi persyaratan atau ingin menjadi warga negara, maka tidak bisa diatur oleh undang-undang ini sehingga fungsinya menjadi lebih sempit ya. Itu arti warga negara dan kita lihat asas kewarganegaraan ya. Asas kewarganegaraan itu adalah bebas setiap warga negara. Yang pertama dari asas kelahiran ya. Jadi dari dari kelahiran seseorang itu bisa dipahami ada istilah ius soli atau dilihat dari tempat lahir ya atau dan yang kedua itu ius sanguinis ya atau dari keturunan. Nah, jadi dari dua hal ini, jadi dari dua mekanisme ini, seseorang itu bisa disebut sebagai warga negara. Jadi ketika dia lahir di Indonesia atau dia merupakan keturunan asli dari warga Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa memperoleh atau bisa dikukuhkan hak kewarganegaranya ketika dilihat dari status perkawinan. Nah, jadi kesatuan hukum dan juga persamaan derajat. Nah, jadi ketika seseorang menikah ya dengan warga asli Indonesia yang berhak dikatakan sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya dia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, itu pun kalau dia mau. Nah, ius soli adalah menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai warga negara. Nah, jadi kita-kita mahasiswa sekalian yang lahir besar ya di Indonesia, nah itu sudah secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ius sanguinis ya, sanguinis sebenarnya menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Nah, contoh kasus ya, seseorang yang artinya sudah dewasa ya, atau mungkin dia lahir di satu negara, kemudian bertumbuh besar di sana, tetapi belum memiliki status kewarganegaraan. Sedangkan kalau mau ditinjau ke belakang, ke sejarah, orang tuanya ternyata adalah warga negara Indonesia. Nah, dia lahirnya contohnya di mana ya? Di Australia ya, atau di negara-negara yang memang bukan berasal dari Indonesia. Nah, dia bisa memperoleh hak kewarganegaranya dilihat dari keturunan atau orang tuanya. Di sini ada asas kesatuan hukum, artinya mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keutuhan dalam keluarga. Jadi, keluarga tunduk hukum yang sama atau keluarga tetap utuh. Nah, jadi kenapa sampai seorang ya anggota dari suatu keluarga itu bisa memperoleh hak kewarganegaraan karena ternyata ada asas kesatuan hukum. Jadi tujuannya adalah memang demi dalam rangka mensejahterakan atau dalam rangka kesejahteraan sebuah keluarga, maka seseorang anggota itu bisa mendapatkan hak kewarganegaraan. Nah, kemudian ada asas persamaan derajat ya, mendasarkan pada suatu paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Jadi suami istri dapat memiliki kewarganegaraan asal. Nah, itu opsional bisa. Saya nikah ya dengan seseorang yang bukan warga negara dari negara saya. Status perkawinannya tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun meski kedua oknum suami istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Nah, tetapi di Indonesia berlaku aturan bahwa seseorang jikalau menikah dengan orang asing, maka suami atau istrinya yang asing tersebut bisa ya mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu diatur ya di dalam undang-undang.
Kemudian ada istilah pewarganegaraan atau istilah naturalisasi. Apa ini ya? Berbeda antar negara tergantung filsafat, kebijakan, dan hukum yang berlaku ya. Jadi pewarganegaraan itu adalah suatu proses di mana seseorang itu dijadikan warga negara dari suatu negara. Dalam hal ini Indonesia. Nah, jadi setiap negara, jadi proses naturalisasinya itu beda-beda. Nah, contoh ya, ada oknum-oknum di Indonesia itu banyak tokoh-tokoh asing yang dulunya asing, tetapi mereka memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses naturalisasi. Artinya mewarganegarakan seseorang yang sebelumnya bukan warga negara. Atau istilah populernya mengindonesiakan ya, mengindonesiakan orang yang belum Indonesia. Nah, jadi saya seperti itu. Ada dua sistem ya. Di sini ada bisa digunakan sistem aktif. Seseorang dapat menggunakan hak opsi, yaitu memilih atau mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara. Nah, itu sistemnya aktif ya, didapat mengajukan sendiri. Dan sistem pasif, seseorang dapat menolak pemberian kewarganegaraan. Hak ini disebut repudiasi. Nah, contoh kasus ada seseorang ya yang bukan warga negara Indonesia, tapi mengabdi bekerja di Indonesia. Nah, jadi pemerintah melihat suatu bentuk dedikasi yang diberikan oleh individu tersebut. Nah, kemudian pemerintah mengajukan permohonan atau menawarkan mau tidak menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia dapat menolak jika memang dia tidak mau menjadi warga negara Indonesia. Berarti statusnya dia adalah warga asing ya, yang mungkin bekerja atau sedang melaksanakan tugas di negara Indonesia. 3 status kewarganegaraan ya. Jadi status kewarganegaraan itu dibedakan menjadi 3 ya. Dilihat dari persoalan pribadi ya, kemudian dari lokasi, tempat, geografi, dan atau kepentingan-kepentingan tertentu ya. Ada 3 istilah di sini. Apatrid ya, apatrid orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Kemudian bipatrid adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap ya, misal penduduk yang ada di perbatasan 2 negara. Nah, terus multipatrid, orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Nah, jadi apatrid ini biasanya merujuk kepada orang-orang yang memang masih belum mengerti atau masyarakat yang tingkat peradabannya masih jauh di bawah ya. Sehingga kadangkala mereka sendiri tidak menyadari, tidak mengetahui status kewarganegaraannya. Studi kasus, contoh masyarakat-masyarakat terpinggirkan atau suku-suku terasing yang masih ada di pedalaman. Nah, itu mereka jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari informasi sehingga mereka tidak mengetahui kewarganegaraannya. Kemudian bipatri itu orang yang memiliki kewarganegaraan ganda ya. Contoh ya, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan. Nah, kampungnya di situ ya. Contoh ya, garis. Jadi perbatasan negara itu kan dipisahkan dengan garis ya, garis pagar dan lain sebagainya. Tapi ternyata kampungnya, desanya ya, itu ada pas di tengah-tengah. Nah, itu bisa ya kasusnya dia memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, dan multipatrid ya, orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2. Nah, ini biasanya disengaja. Biasanya memang dia karena mungkin itu tadi dikatakan punya kepentingan tertentu ya. Punya kepentingan di negara ini dan di negara ini, negara ini. Nah, jadi sebenarnya itu kembali kepada negara dengan aturannya. Kalau di Indonesia ya kita keberatan dengan status seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan juga kewarganegaraan yang lain. Sehingga pemerintah mendorong ya agar setiap orang atau orang yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia diharapkan memiliki status kewarganegaraan tunggal atau cukup Indonesia saja, ya.
Prosedur pewarganegaraan di Indonesia ya diatur Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ya. 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, dia bisa memperoleh hak kewarganegaraannya karena proses kelahiran. Yang kedua, karena proses pengangkatan, diangkat menjadi warga negara. Atau karena dikabulkan permohonan. Dia mengajukan permohonan sehingga permohonannya itu diterima ya di pengadilan. Karena pewarganegaraan ya atau proses naturalisasi seperti yang tadi disinggung ya. Kemudian karena perkawinan ya. Jelas sudah bisa dimengerti. Dan yang keenam itu bisa saja karena keturunan ayah dan ibu ya. Terus yang ketujuh karena pernyataan ya, pernyataan atau deklarasi pribadi bahwa dia adalah warga negara dari negara ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau masuk kepada hak-hak ya. Jadi hak itu bisa dibedakan menjadi hak umum dan juga hak asasi manusia. Nah, tetapi sebenarnya hak asasi ini akan kita bahas pada pertemuan ke-9 yang kita gali lebih jauh ya secara spesifik apa itu hak asasi manusia. Dilihat dari aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi kita coba lihat sedikit. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng ya. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu sering juga dikatakan sebagai hak dasar manusia. Jadi hak dasar manusia itu tidak dapat diganggu. Jadi hak asasi manusia ini juga berlaku di Indonesia. Nanti poin-poinnya itu kita bisa bahas pada pertemuan ke-9. Kita akan gali lebih jauh, lebih spesifik pada pertemuan ke-9. Tetapi saat ini kita mau singgung ya sedikit tentang hak asasi manusia. Karena inilah hak yang kita singgung, hak dan kewajiban ya seorang warga negara. Jadi rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 45 digolongkan dalam beberapa aspek ya. Pada TAP MPR RI tahun 2005 atau ketetapan MPR itu yang pertama berkaitan dengan, jadi hak itu berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Jadi hidup individu dan proses kehidupannya. Kemudian berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat, berkaitan dengan informasi dan komunikasi, berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, berkaitan dengan kesejahteraan sosial, ya, berkaitan dengan persamaan dan keadilan, berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Nah, itu juga dibahas ya. Jadi hak kita juga ternyata bagaimana kita menjaga hak asasi orang. Itu juga diatur bahwa itu adalah suatu hak tidak langsung yang harus kita lakukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM menetapkan HAM dan kebebasan dasar manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintah. Di samping itu, undang-undang juga menetapkan hak-hak wanita dan anak. Itu diatur secara tersendiri ya di dalam undang-undang. Bagaimana wanita dan anak itu ada perlindungan khusus atau ada aturan yang mengatur wanita dan anak memiliki hak-hak istimewa. Nah, kenapa demikian? Nah, itu bisa ada alasan ya, ada alasan yang jelas di dalam undang-undang yang ditetapkan. Nah, tadi kita bicara soal hak warga negara. Sekarang kita lihat kewajiban seorang warga negara. Manusia mempunyai kewajiban dasar antar manusia dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban dasar ya.
Jadi sebelum kita jauh membahas tentang kewajiban-kewajiban yang umum, yang luas, kita harus tahu dulu kewajiban dasar. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia tadi atau sesuatu yang layak, harus, wajib kita dapatkan, kita peroleh, itu tidak akan pernah bisa terlaksana kalau kewajiban dasar manusia atau seperangkat kewajiban yang satu paket itu tidak dilaksanakan. Ibaratnya gini, bagaimana kita mau menuntut hak kita sedangkan kewajiban kita tidaklah laksanakan. Tapi ini dalam arti yang cukup luas. Undang-Undang 45 menetapkan kewajiban dasar manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi gini, kewajiban kita adalah melindungi hak asasi orang lain. Kita tidak bisa mengganggu hak asasi. Tadi sudah diuraikan. Hak untuk hidup, mendapatkan ini dan itu. Nah, kalau kesejahteraan seseorang atau hak dia untuk bahagia, untuk sejahtera itu kita ganggu. Maka kita sudah melanggar Undang-Undang 45, di mana kita tidak menghormati hak asasi manusia lain. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ya. Jadi ternyata di dalam dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Nah, jadi poin kedua ini sebenarnya berbicara mengenai ranah-ranah wilayah yang tidak dapat kita terobos ya. Jadi pembatasan itu sudah dilakukan. Jadi ada batas-batas yang tidak bisa kita langgar. Nah, itu kewajiban kita menjaga nilai-nilai itu. Di situ dibahas ada moral, agama, keamanan, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Jadi ternyata setiap individu manusia itu dibatasi. Alat untuk membatasinya apa? Undang-undang, hukum, konstitusi, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alat untuk membatasi. Jadi kalau manusia ini tidak dibatasi, waduh. Jadi suatu negara itu bisa porak-poranda atau bisa hancur kalau setiap orang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melakukan apa saja, itu bisa berbahaya. Yang ketiga, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi yang ketiga ini bicara soal ancaman keamanan, pertahanan. Jadi tiap warga negara berhak dan wajib ya. Jadi boleh bergabung menjadi anggota masyarakat yang bisa membantu mempertahankan keamanan negara ya. Jadi itu juga sekaligus menjadi kewajiban. Jadi kalau ada ancaman dari negara lain, ancaman perpecahan dalam negara kita, maka kita harus atau wajib melindungi. Yang keempat, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi ternyata itu tadi disinggung bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tetapi juga pendidikan ini adalah kewajiban. Sehingga kita sering mendengar istilah wajib belajar bukan lagi 9 ya, tetapi wajib belajar 12 tahun. Nah, itu digalakkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya setiap warga negara diharapkan dapat memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah melalui dana-dana dana-dana ini ya subsidi yang cukup besar itu dialokasikan untuk sekolah-sekolah dasar. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menetapkan kewajiban dasar manusia.
Setiap orang yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI. Dan yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Jadi, yang jelas ya. Dan yang kelima, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Nah, itu saja ya. Jadi kesimpulannya seperti ini, mahasiswa sekalian. Kesadaran seseorang warga negara terhadap hak dan kewajiban, ya. Jadi kesadaran pengetahuan akan hak dan kewajiban memang harus dikuasai seutuhnya. Kenapa sampai materi tentang hak dan kewajiban warga negara ini ada di dalam silabus atau rencana pembelajaran semester? Karena apa? Karena ternyata dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial, konflik-konflik horizontal, dan juga kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi yang disebabkan karena masyarakat Indonesia tidak begitu paham dan menguasai hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Nah, seperti yang tadi Bapak bahas di awal. Kadangkala seseorang itu ngotot, ya, ngotot menuntut hak sedangkan kewajibannya tidak dilaksanakan. Atau dibalik ya, pihak yang harusnya memberikan hak tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Contoh, kita sudah berusaha menjalankan kewajiban kita. Datang giliran kita harus menerima hak, kita tidak menerimanya. Nah, itu akan jadi persoalan. Nah, akan menjadi damai ketika hak dan kewajiban itu berjalan secara seimbang. Kewajiban seseorang warga negara dia lakukan dan hak dia terima, maka terjadi keseimbangan. Dan dapat dipastikan kesejahteraan negara itu bisa terlaksana. Atau harapan pemerintah, harapan bangsa, harapan kita semua agar kesejahteraan itu dapat terwujud dan terlaksana. Nah, jadi berharap juga kepada mahasiswa sekalian, mata kuliah kewarganegaraan ini boleh menjadi landasan yang kokoh buat kalian. Sehingga ketika kalian terjun lebih jauh di dalam dunia dinamika akademik, maka kalian sudah paham, oh, kewajiban saya ini, tanggung jawab saya ini, dan hak-hak saya ini. Kita ambil contoh, ada banyak mahasiswa ya yang saat ini terekam jelas dalam pikiran Bapak ya, tidak menjalankan tanggung jawabnya. Contoh, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, sering bolos, tidak mengikuti perkuliahan, malas tahu ya. Bahkan dalam situasi pandemi seperti ini, Bapak sudah kirim materi, sudah kirim bahan-bahan kuliah, tapi tetap kan kelihatan sekali ya, itu tidak diikuti dari awal. Jadi statistik YouTube Bapak ini menunjukkan bahwa materi video yang Bapak kirim ini hanya ditonton palingan 1-2 menit di awal, setelah itu ditinggalkan. Itu kan kelihatan sekali. Jadi Bapak berharap sekali kalian ikuti aturan. Lakukan tanggung jawab kalian dengan belajar, maka hak. Ketika kalian sudah belajar, maka hak, nilai yang baik, nilai yang layak itu akan kalian peroleh. Nah, sebaliknya, ketika kalian menghadapi situasi di mana kalian sudah melakukan tanggung jawab,
melakukan kewajiban, tetapi kalian belum menerima hak. Nah, jadi ada pengetahuan dasar di situ bahwa kalian diberikan kesempatan untuk bisa memperjuangkan, ya, tapi memperjuangkan juga harus dengan cara-cara yang layak, ya, cara yang etis, cara yang sopan, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kembali materi ini eh, diberikan kepada mahasiswa supaya setiap individu mahasiswa yang adalah warga negara Indonesia mengerti, memahami hak dan kewajibannya, sehingga dia dapat melakukan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Dia melakukan seluruh tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan waktu yang diberikan, sesuai dengan porsi yang diberikan. Maka pada waktunya tiba, haknya akan diberikan, atau dia akan mau tidak mau akan memperoleh hak-haknya tersebut, ya. Saya pikir itu cukup jelas, ya, dan bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti materi ini. Jadi itu materi kita tentang hak dan kewajiban. Materi yang kelima, semoga penyampaian yang Bapak sampaikan ini bisa mendorong kalian untuk lebih jauh memahami tentang hak dan kewajiban. Dan hak asasi manusia yang lebih dalam, lebih jauh, lebih luas nanti akan kita bahas pada pertemuan yang ke-9. Itu saja, kiranya mahasiswa sekalian diberikan kekuatan dan kesehatan dan dapat mengikuti perkuliahan ini sampai akhir semester pada proses evaluasi dan penilaian. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.